Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat jajaran pengurus PIKI, para narasumber yang luar biasa, serta sejawat sekalian yang sudah bergabung dalam webinar kepenulisan ilmiah PIKI sore hari ini dengan tema Scientific Writing for Physicians from Research to Publication, Your Practical Roadmap to Case Reports and Meta-Analysis. Saya Dr. Bayu Seka Putra, selaku moderator akan memandu jalannya sesi ilmiah ini hingga kita nanti pukul 17 nanti. Mengawali acara sore hari ini, mari kita simak sambutan hangat sekaligus pembukaan resmi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Sudiko Rifki. Kepada Dr. Sudiko Rifki, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat sore, para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada hari ini kita akan meluncurkan program istimewa, ya. Saya kira ini yang pertama kali, ya, yaitu program tentang bagaimana penulisan dan publikasi skrip saintifik, ya. Selama ini kita mengenal bahwa PIKI sangat fokus pada program edukasi, yaitu terutama dalam peningkatan kualitas anggota dalam bidang intervensi kardiologi, terutama yang menyangkut knowledge dan skill. Tapi selama ini kita masih selalu sebagai konsumen. Nah, kita harapkan bahwa pada periode-periode mendatang, bahwa kita harapkan bahwa PIKI selain mempunyai klinisi praktisi, kita juga akan lahir para klinisi yang juga peneliti, ya. Pada periode ini PIKI mempunyai suatu divisi baru, yaitu divisi penulisan saintifik dan publikasi yang dikomandani oleh Prof. Saifur Rahman, ya, dan kita akan mendengarkan bersama hari ini adalah program perdana dalam upaya tersebut. Kita harapkan bahwa program ini akan meningkatkan, ya, kualitas para anggota PIKI, khususnya sebagai nanti produsen ilmu, ya, yang dimana kita sering melihat bahwa kasus-kasus yang sangat menarik sebetulnya banyak dimiliki oleh teman-teman kita semua dari berbagai center, dan juga kasus-kasus yang menarik tersebut kalau dikumpulkan dan dianalisa secara saintifik akan menjadi paper-paper yang saya kira juga akan sangat berharga buat kita semua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya kira itu ya yang sudah saya sampaikan sebagai pesan untuk ke depan. Mudah-mudahan PIKI tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tapi ke depan juga memberikan para anggota PIKI memberikan kontribusi sebagai produsen ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sudiko Rifki, spesialis jantung pemuda dan konsultan atas sambutan dan pembukaan resminya. Sejauh sekalian, sebelum kita melangkah ke materi klinis, kita akan menyimak pengantar penting mengenai pentingnya publikasi ilmiah untuk para dokter, dan sesi ini akan dipaparkan langsung oleh Ketua Divisi Publikasi Ilmiah PIKI kita, yaitu Prof. M. Saifur Rahman, MD, PhD. Kepada Prof. Saifur, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mas Dr. Bayusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Sodik Rifki, Dr. Sunanto, Dr. Yoga, Dr. Aninka, teman-teman peserta dan seluruh senior dan senior sekalian. Kami yang pertama terima kasih kepada pengurus PIKI yang dikomandani Dr. Sodik Rifki dalam memberikan panggung kesempatan buat kita bersama-sama memberikan manfaat yang lebih luas lagi, baik nasional maupun internasional. Selain PIKI sudah, Masya Allah, sangat banyak membantu kita, membekali kita dalam hal
skill interventional clinical cardiology dan seterusnya. Namun seperti yang Dr. Ivi katakan, kita pingin bahwa PICI dan Interventional Cardiologist Indonesia go step ahead untuk bisa melakukan publikasi yang tidak hanya kasus, namun juga meta-analisis dan juga research article. Berharap bahwa PICI tidak hanya secara individual maupun organisasi dikenal di tingkat internasional, namun juga kasus-kasus bagus yang sudah kita punyai mulai dibaca orang, memberikan manfaat kepada orang, lebih lama lagi, lebih sustain lagi, karena tulisan ini bahkan bisa terpampang di jurnal-jurnal terindeks review jurnal. Bahkan kita meninggal pun masih banyak manfaat dan meninggalkan jejak rekam yang mungkin menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi amal soleh kita. Nah inilah saudara sekalian, terima kasih kehadirannya telah memberikan waktu bagi kita bersama untuk sharing, dan ini sebagai awalan nantinya adalah basic pengetahuan untuk mengencourage kita, membuka wawasan kita bagaimana kita mulai menulis, apakah tulisan kasus, apakah review artikel atau meta analisis, atau kita meng-set up sebuah penelitian mulai yang simple maupun sampai yang kompleks, sehingga suatu saat kita juga dikenal dan diajak sebagai site multi center trial suatu saat, sehingga Indonesia setahap lebih maju dan lebih dikenal oleh negara lain. Tentunya kita akan melakukan serial pertemuan-pertemuan berikutnya. Bahkan nanti kita akan membantu melakukan publikasi bertahap secara online maupun offline bagi teman-teman, terutama anggota PICI yang berkehendak untuk melakukan publikasi dengan high quality jurnal, akan kita bantu dan fasilitasi. Semoga ini sangat bermanfaat dan memberikan semangat selain membuka wawasan teman-teman untuk bisa memulai melakukan diseminasi apa-apa yang dipunyai oleh kita dan Indonesia untuk dikenal di mancanegara atau internasional. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan nanti ada hal-hal yang berkurang. Sekali lagi saya terima kasih Dr. Sunanto yang pakar kita yang bersedia hadir, Dr. Yoga dan Dr. Aninka, sahabat saya dalam satu publikasi, seksi publikasi, sehingga kita bersama-sama membantu teman-teman grow up dan rising nama-nama terutama dari Indonesia terkait dengan recognized internationally secara saintifik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Saiful atas pengantarnya. Sebuah pengingat yang luar biasa bagi kita. Semoga semua publikasi kita nanti akan bisa berkembang lagi lebih jauh lagi untuk PICI. Saya izin masuk untuk ke sesi materi pertama mengenai case report. Telah hadir bersama kita Dr. Sunanto Eng, MD PhD. Boleh sambil ditampilkan CV-nya? Baik. Beliau merupakan cardiologist consultant in intervention and intensive care di Siloam Lipo Village Hospital. Beliau meraih gelar PhD dari University Medical Centrum Utrecht serta MSc dalam bidang clinical epidemiology dari Netherlands Institute for Health Sciences. Saat ini beliau dipercaya sebagai Ketua Pokja Atherosclerosis, Thrombosis, Lipid and Regeneration Therapy, sekaligus merupakan Chief Editor dari Indonesian Journal of Cardiology. Sore ini Dr. Sunanto akan memaparkan materi berjudul persiapan dan pembuatan manuskrip case report. Kepada Dr. Sunanto Eng, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Bayusi. Sekali lagi terima kasih untuk Vicky, Dr. Sodiko Rifki, Prof. untuk undangannya bisa sharing. Topik saya tugasnya adalah bicara tentang case report. Suara saya cukup jelas ya, Dr. Bayusi? Jelas, sangat jelas. Oke. Jadi case report itu kalau di hierarki tulisan ilmiah itu termasuk yang paling rendah sebenarnya. Dia paling tinggi itu kan RCT, meta analisis, clinical trial yang blind atau observasional, dan case report itu selalu dianggap paling rendah. Tapi menurut saya kita tetap perlu untuk menulis
case report dan tadi sudah disampaikan oleh Prof dan juga Dr. Suriki, kita punya case-case yang bagus yang bisa di-share. Uh, Biasanya case report itu akan bicara tentang kasus, kasus yang jarang, kasus yang kompleks, atau suatu prosedur yang jarang atau prosedur yang kompleks. Pasti punya harus impact educational, tapi case report itu biasanya tidak akan mengenerate suatu kesimpulan yang hakiki. Seringkali dia akan bersifat generate hypothesis. Juga case report itu bisa juga untuk melaporkan suatu case untuk clinical reflection. Walaupun case report merupakan dalam tulisan ilmiah yang paling rendah, tapi kalau kita lihat ya, dalam perkembangan intervensi, hampir semuanya berawal dari case report. Kita masih ingat untuk angioplasti pertama kali case report presented untuk TAVI pertama kali dilaporkan adalah dalam bentuk case report. Itu tahun 2002 oleh Alan Kriber. Mereka melaporkan suatu prosedur yang saat itu hampir tidak mungkin terpikir untuk mengganti katup aorta secara perkutan. Itu case report yang pertama. Saat ini sudah banyak sekali clinical trial, bahkan randomized dan meta-analisis yang untuk TAVI. Jadi jangan menganggap remeh case report. Untuk secara struktur, hampir sama seperti yang lain, tulisan ilmiah yang lain, case report pasti ada judul, abstrak, introduction. Introduction itu penting untuk bicarakan tentang konteks, rasional, kenapa case ini perlu di, disampaikan, dan tujuan dari tulisan itu. Kemudian setelah itu case presentation. Nah ini yang sedikit berbeda dengan tulisan ilmiah yang lain ya. Kalau misalnya meta-analisis atau studi kohort atau intervensi biasanya kan bicara tentang metodologi, kemudian hasil. Tapi untuk case report, karena kita bicara satu kasus atau beberapa kasus, kita akan bicara tentang pasien itu. Nah, informasi-informasi itu masuk dalam kelompok dalam uh, heading ini case presentation, klinis pasien, apa-apa temuan diagnostik pasien dan intervensi yang dilakukan pada pasien itu dan hasilnya seperti apa. Baru kemudian diskusi dan kesimpulan. Khususnya pada kardiologi intervensi secara spesifik, secara unik biasanya akan selain klinis, akan ada data-data diagnostik atau imaging yang akan ditampilkan dalam case report itu. Misalnya, basically ya, kalau bicara tentang kasus-kasus koroner, biasanya akan ada banyak gambar tentang angiografi, EKG, echo, IFUS, imaging, OCT, esophageal echo, dan kemudian ada untuk case report yang melaporkan prosedur intervensi, step by step technical isunya juga pasti dilaporkan di situ. Itu yang cukup unik pada case report intervensi. Ya. Dan jangan lupa, paling penting adalah outcome dari prosedur itu yang mau dilaporkan. Outcome-nya bagaimana dan kalau bisa ada follow up-nya. Bagaimana parameter itu disebut successful, baik dalam hasil dekat maupun jangka panjang. Secara umum, best practice untuk menulis case report itu hampir sama dengan yang lain. Harus ada unsur ethical, etis, jadi harus ada patient concern, kemudian jangan over interpretasi, juga singkat. Terus data-data visual yang ditampilkan sebaiknya disajikan secara bijaksana. Kalau memang perlu CAT, ditampilkan CAT-nya. Kalau perlu echo, tampilkan echo-nya, dan seterusnya. Tapi jangan secara berlebihan. Kemudian side evidence, sitasi tetap diperlukan untuk case report, tapi biasanya tidak sebanyak untuk uh, dibandingkan dengan RCT atau meta-analisis. Juga penting, Anda harus perhatikan target jurnal yang mau disubmit. Uh, Biasanya beberapa jurnal itu punya, walaupun hampir semuanya sama, tapi mereka beberapa punya punya aturan atau standar yang agak berbeda. Perlu dilihat bagaimana tampilan mereka dan apakah ada standar-standar khusus yang harus diikuti. Bahkan belakangan juga bicara tentang penggunaan AI juga harus diikuti.
Salah satu yang kita bisa banggakan di Indonesia ya, Jurnal Kardiologi Indonesia yang sudah masuk Scopus, sangat terbuka untuk itu. Anda bisa baca bagaimana case report dilaporkan pada jurnal ini. Nah, kalau Anda secara detail ingin mengikuti ranah-ranah, sudah ada yang disebut CARE, Case Report Guideline. Ada beberapa checklist 1 sampai 13 yang Anda bisa ikutin eh, sebagai panduan untuk memenuhi penulisan suatu case report yang baik dari judul, keyword, abstract, introduction, patient information, clinical finding, timeline, diagnostik, therapeutic, follow-up, discussion, patient perspective, informed consent. Nah, itu semua ada checklist-checklist yang bisa Anda ikuti paling nggak untuk memenuhi standar suatu case report yang baik. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa terpenuhi, paling tidak beberapa poin Anda bisa ikuti untuk memenuhi supaya bisa diterima oleh jurnal tersebut. Nah, dalam sistematika menulis, ya saya kira teman-teman pasti punya banyak atau style tersendiri. Bagaimana saya mulai nulis? Wah, saya ada kasus bagus nih. Saya mau mulai nulis bagaimana caranya. Ini ada beberapa sequence yang mungkin Anda bisa ikutin. Sequence 1, 2, dan 3 ini sangat menarik dan juga sering saya lakukan. Jadi pada saat kita mau menulis, menurut saya udah mulai nulis aja. Tulis aja, nggak usah takut. Nah, mulai dengan judul. Nah, judul untuk case report itu cukup menarik karena biasanya judul pada case report itu sangat deskriptif dan sekali kita baca judul pada case report itu, kita sudah tahu ini prosedurnya tentang apa, populasinya seperti apa, dan outcome-nya bagaimana. Kemudian, akan sangat baik kalau Anda menyusun what happened-nya secara kronologi. Anda bisa bikin timeline dulu, kasus itu, bagaimana dari awal pasien itu masuk, kemudian pemeriksaan fisik, diagnostik, dan segala macam, sampai intervensi dan follow up. Anda bisa tulis aja, entah di kertas ataupun dimanapun juga. Nah, setelah Anda sudah punya uh, kronologi kejadian kasus itu sampai selesai, barulah Anda menulis secara naratif. Oke. Nah, setelah itu sudah ada, itu sudah menjadi core, isi dari case report itu. Anda simpan, nanti Anda bisa permak tuh menjadi suatu tulisan yang bagus. Nah, baru setelah itu tahap kedua, Anda mulailah menyusun tentang introduction, kenapa kasus ini menarik untuk ditulis, kenapa menarik untuk dipublish di JC atau di JAC, atau sesuai dengan konteks dari jurnal itu tersebut ya. Kemudian di situ baru Anda menulis juga discussion kenapa kasus ini terjadi, kenapa prosedur ini berhasil atau prosedur ini gagal atau terjadi suatu komplikasi. Anda bisa tulis dan Anda bisa bandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Kemudian Anda tulis conclusion. Baru setelah itu Anda rapikan lagi, Anda tulis abstrak, Anda tulis keywords, Anda bisa tambahkan reference sesuai yang sudah Anda tulis tadi. Acknowledgement, informed consent, dan patient perspective kalau sebagai nilai tambah untuk beberapa jurnal kalau diminta, dan appendix kalau memang diperlukan. Nah, ini urutan-urutan Anda dalam menulis suatu case report yang dianjurkan ya. Tentunya semua orang punya style tersendiri, tapi saya kira ini sangat menarik. Oke, tentang judul. Judul itu cukup menarik ya pada case report. Judul itu bisa dengan Anda baca judul pada suatu judul case report, Anda sudah bisa tahu ini tentang apa. Misalnya pada judul kasus ini yang jadi contoh, successful heart transplantation. Oke, ini tentang heart transplantation yang berhasil after 30 hours of donor heart ischemic. Ya, ini berarti menariknya adalah karena jantung ini sudah ischemic 13 jam dengan with the use of HTK solution. I don't know what is that, tapi dengan sepertinya suatu teknik baru, solution baru untuk heart transplant. Dan sangat mandatory di judul itu selalu diakhiri bahwa ini adalah suatu case report. Jadi Anda bisa lihat bahwa judul ini sangat deskriptif pada case report. Eh, saya lihat memang ada fenomena bahwa teman-teman suka ada yang memakai bahasa-bahasa yang berbunga-bunga, kayak challenging, rocky, mountain, segala macam. Tapi menurut saya itu sebaiknya dihindari. Kita humble aja, sampaikan aja nih suatu kasus apa,
dan prosedur atau fokus tentang prosedur apa yang Anda ingin sampaikan pada case report itu. Sebisa mungkin tetap sesingkat mungkin dan fokus terhadap apa yang ingin disampaikan. Anda ingin menyampaikan tentang HTK solution, itu ditampilkan di judul. Anda ini menampilkan tentang ultra low contrast PCI, tampilkan juga di situ. Ya, jadi orang bisa tahu ini tentang apa. Karena seringkali dengan jurnal yang sekian banyak di dunia saat ini, artikel sebanyak sebanyak ini di dunia ini, orang akan membaca judul sebagai panduan bahwa saya mau baca nggak ini paper, menarik nggak untuk dibaca. Jadi judul itu merupakan rangsangan pertama untuk orang mau baca paper Anda. Setelah itu Anda bisa bikin timeline di Jack Case Report sangat menarik. Mereka uh, menginginkan ada timeline case pada case report di submit ke mereka. Jadi ada timeline dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, day 1, day 2, day 3 dan seterusnya sampai follow up. Di JC kita tidak membuat aturan seperti ini, tapi kalau tentunya ada akan sangat menarik karena ini menjadi ringkasan dari cerita pasien ini. Dan juga saya kira ini akan membantu Anda untuk membuat narasi selanjutnya pada case report Anda. Jadi walaupun tidak diwajibkan menulis timeline pada jurnal yang Anda submit, tapi akan sangat menarik Anda bikin catatan kasus itu terjadi dari hari per hari. Seperti Anda follow up aja, tapi khusus fokus pada apa yang ingin Anda laporkan. Kemudian narasi. Narasi itu sangat penting selalu mulai dengan informasi pasien. Informasi pasien yang relevan. Tidak usah semua detail Anda harus sampaikan. Misalnya Anda identitasnya cukup. Ternyata Anda pikir perlu hanya umur dan jenis kelamin. Oke, itu aja cukup. Oke, kemudian setelah itu primary concern atau dengan kata lain keluhan utama. Kenapa pasien ini dimulai suatu prosedur itu yang menjadi fokus pada pasien ini. Ya, jadi pada kasus ini kasus tentang Takotsubo cardiomyopathy induced conduction system. Nah, kasus ini keluhan utamanya adalah witness syncope event preceded by bla bla bla. Nah, eh, harus selalu ada kenapa kasus ini dimulai secara klinis. Pada pasien ini, pada kasus Takotsubo ini adalah sinkop. Jadi selalu ada kenapa kasus ini di-trigger eh, menjadi suatu kasus klinis. Kemudian seperti biasa ya, saya kira seperti kita gathering information klinis pada umumnya pada pelayanan, selalu ada sedikit cerita tentang bagaimana perjalanan keluhan tersebut dan kemudian riwayat penyakit dahulu dan kalau perlu riwayat keluarga. Yang menarik pada intervensi kardiologi sangat penting kalau ada riwayat PCI sebelumnya kalau Anda bicara tentang kasus koroner atau misalnya ada bicara tentang TAVI yang dilakukan berulang, Anda harus bicara TAVI yang sebelumnya kapan atau misalnya valve in valve Anda bicara tentang operasi sebelumnya kapan dan pakai katup apa. Jadi yang relevan. Nah, setelah bicara identitas, Anda bicara tentang clinical finding. Clinical finding tentunya bicara tentang pemeriksaan fisik dan beberapa hal yang terkait. Oke, kemudian, nah, dari situ muncullah diagnosis. Jadi Anda bisa lihat ya, bagaimana kronologi narasi itu sangat sama seperti bagaimana pelayanan kita sehari-hari ke pasien. Diagnosis, diagnosis seperti biasa, Anda tegakkan diagnosis, kemudian masih mungkin ada pemikiran DD pada saat itu supaya suasana ceritanya agak seru, jadi tidak langsung direct to the point, Anda bisa bikin DD kalau perlu. Nah, baru dari situ diperlukan pemeriksaan tambahan untuk menegakkan diagnosis, itu juga bisa disampaikan kalau memang perlu. Menurut saya kadang-kadang tidak selalu diperlukan kalau misalnya Anda bicara tentang prosedur yang sangat spesifik, misalnya PCI-nya udah jelas, Anda mau sedang bicara tentang ultra low contrast usage, ya udah diagnosis diferensialnya udah nggak penting lah. Ini langsung kita mau skip langsung ke prosedur PCI-nya yang berkaitan dengan penggunaan kontras yang sangat kecil. Jadi ini sangat kontekstual, Anda perlu atau tidak. Nah, kalau memang data pemeriksaan penambahan itu ada, Anda tampilkan data-data hasil pemeriksaan yang diperlukan.
Misalnya kalau ada data angiografi, Anda tampilkan angiografi, atau kalau misalnya ada data right heart catheterization, Anda sampaikan juga. Jadi menarik ya, Anda lihat pada kasus ini takut subuh kardiomiopati. Dia sama sekali tidak menampilkan gambar koroner. Karena apa? Kita udah tahu takut subuh itu normal koroner, so you don't have to provide angiografi lagi. Kita langsung fokus nih mau bicara apa, conduction system dengan hemodinamik mungkin ya udah Anda tampilkan hemodinamiknya. Tapi normal koronernya udah nggak usah disampaikan lagi karena per definisi itu udah masuk di takut subuh. Oke, saya mau sedikit curhat bagaimana beratnya editorial menerima submission kasus-kasus yang padahal bagus. Kualitas gambar ini Anda lihat di figur 3 di sebelah kiri. Ini gambar yang saya ambil di Jack. Bagaimana dia tampilkan echo. Gambar echo, kita tahu kita ingin lihat hasil echonya karena ini takut subuh. Kita ingin lihat apex yang rounded. Nah, cukup itu yang ditampilkan. Misalnya Anda perlu four chamber aja untuk itu, ya udah four chamber aja. Dan tolong tampilkan gambarnya secara bersih dan menarik untuk dilihat. Ini salah satu contoh yang kita terima, sangat mentah, bahkan cara dia mengarsir aja juga dikirim ke kita. Bahkan gambar di mesin echo-nya masih dikirim ke kita juga. Ini agak bikin ilfeel rasanya untuk editor. Walaupun kasusnya bagus, tapi suasana seperti ini bikin kita kurang tertarik untuk melanjutkan kasus ini. Jadi tolong sedikit manipulasi gambar lah supaya bisa lebih cantik dan bisa lebih menarik untuk dilihat oleh reviewer dan tentunya nanti pembaca. Nah, kemudian ini contoh yang lain juga, EKG. EKG sangat sering tuh dibutuhkan ya. Jadi kita lihat contoh di kiri bagaimana EKG itu ditampilkan secara rapi. Nama-nama leadnya jelas, lead 1, 2, 3, AVR, AVR, AVF, V1, V6. Terus kalau diperlukan lead yang panjang, terus kalibrasinya jelas dan jadi sangat cantik. Nah, ini sekali lagi gambar yang sering masuk nih ke kita. Bagaimana gambarnya langsung mentah-mentah kirim, nggak sedikit dipermak supaya lebih datar, lebih enak dilihat. Saya kira ini perlu diperbaiki supaya orang itu lebih menarik untuk membaca, baik untuk reviewer maupun pembaca secara umum. Nah, ini kasus yang disubmit bicara tentang eh, VT Torsa de Puang pada kasus peripartum kardiomyopati, dia ingin menampilkan bagaimana torsad itu dimulai, tapi gambar begini sama sekali tidak menarik untuk kita lihat. Kita memang ingin tahu gambar EKG yang di bawah, tapi mungkin baiknya sedikit dipermak dulu. Kita tahu bahwa menangkap VT itu sangat sulit dan kita tahunya itu dari monitor, tapi tolong dibikin supaya lebih cantik, supaya enak dulu untuk dilihat oleh reviewer atau editor atau bahkan pembaca ya. Jadi eh, gambar itu perlu dibikin cantik karena saya kira pada case report visual gambar itu 80% memainkan peranan bagaimana paper itu sangat menarik untuk dibaca baik oleh editor, reviewer atau bahkan pembaca. Kemudian itu mengenai diagnostik. Nah, sekarang pastinya sebagian besar case report itu tentang terapeutik, bicara tentang terapeutik yang Anda ingin tonjolkan, apakah itu farmakologi atau intervensi, proses prosedur intervensi, yaitu Anda bisa deskripsikan seberapa detail, itu juga tergantung konteksnya. Anda bicara tentang ultra low contrast, ya Anda bicara bagaimana teknik Anda melakukan itu, tapi hal-hal yang tidak berkaitan mungkin kayak ukuran kateternya 5 fans, 6 fans mungkin nggak terlalu relevan. Tapi kalau Anda anggap relevan ya silakan ditampilkan. Jadi hal-hal seperti itu tergantung konteks. Kemudian, nah setelah itu perlu untuk menyampaikan hasilnya. Outcome-nya seperti apa dalam jangka pendek atau jangka panjang sesuai kebutuhan. Apakah berhasil prosedurnya, pasiennya hidup, hidup berapa lama, bagaimana Anda assess, 1 bulan lagi masih hidup, 3 bulan lagi masih hidup, atau kreatininnya tidak meningkat, Anda cek lagi 3 bulan. Nah, itu orang ingin tahu bagaimana outcome dari prosedur yang Anda tonjolkan itu. Nah, itu Anda Anda bisa simpan catatannya, Anda bisa buat nanti untuk nulis atau bahkan untuk presentasi ya silakan aja. Setelah itu mulailah menulis dengan
fine tuning, Anda udah mulai bicara tentang introduction. Tolong tulis jangan terlalu panjang karena kita tahu case report is very short story, cukup 1 atau 2 paragraf yang menerangkan kenapa kasus ini menarik. Oke. Dan referensi saya kira nggak usah terlalu banyak, biasanya cukup 3 aja paling banyak atau 5 paling banyak untuk case report di introduction. Discussion juga saya kira tidak akan perlu banyak karena kita tahu bahwa case report itu hanya bicara 1 atau 2 topik yang spesifik, misalnya prosedur tertentu. Ya, itu aja yang Anda discuss, tidak usah terlalu melenceng kemana-mana. Dan pada discussion memang Anda akan sampaikan itu kenapa prosedur Anda berhasil, mekanismenya apa. Kalau misalnya Anda tidak lakukan, Anda akan cari literatur yang menunjukkan bahwa mekanisme itu ternyata seperti itu. Dan um, apakah orang lain juga pernah melakukan, orang lain melakukannya seperti apa, mungkin itu bisa masuk dalam discussion. Nah, kemudian ke conclusion. Conclusion itu juga usahakan sangat um, singkat, humble, to the point, dan tidak terlalu bertele-tele. Dan kalau bisa, conclusion itu benar-benar conclude dengan tujuan Anda dari awal itu apa. Tujuan awal Anda ada bicara tentang heart transplant dengan solution itu, ya udah konklusinya kira-kira seperti itu. Yang tidak Anda lakukan sebaiknya jangan masukkan dalam conclusion. Walaupun itu dijelaskan oleh mekanismenya, misalnya terjadi perbaikan karena mekanismenya stabilisasi, depolarisasinya atau apa. Tapi itu kan dapat dari teori, bukan dari prosedur Anda. Jadi jangan masukkan itu dalam conclusion. You can make it for hypothesis generating for suggestion, but anyway tidak masuk dalam conclusion. Ini salah satu case report yang masuk bicara tentang electrical storm, bagaimana tata laksananya di peripartum kardiomyopati, life-threatening battle against fatal arrhythmia, judul yang cukup seru, ya menurut saya tidak terlalu perlu. Nah, konklusinya yang menarik adalah mereka menggunakan magnesium dan kelihatannya berhasil pada satu kasus itu. Dan di konklusinya mereka mengatakan magnesium is particularly valuable in arrhythmia storm precipitated by QT as it stabilize repolarization and avoid the pro-arrhythmia risk. Nah, it stabilize repolarization itu adalah suatu mekanisme yang dia dapatkan dari literatur. Itu sebaiknya tidak masuk dalam conclusion. Kecuali kalau dia meneliti bagaimana magnesium itu secara in vitro merepolarisasi membran. Ya, tapi kalau tidak dilakukan, jangan masuk ke conclusion. Kemudian Anda sudah mulai tulis, sudah hampir selesai, Anda mulai tulis abstrak sekarang. Abstrak biasa ikut jumlah kata yang diminta oleh jurnal, 300 kata, ya sudah 300 kata. Urutannya hampir sama dengan yang lain, background, dan bedanya case summary ya. Kalau di tempat lain kan method and result. Ini background, case summary, discussion sedikit, dan conclusion atau take home message. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang minta pasien perspektif, tapi tidak semua jurnal saya kira intervensi tidak banyak yang minta pasien perspektif. Informed consent tidak semua yang minta untuk disubmit, tapi Anda harus punya kalau suatu saat diminta. Oke, kalau ada data-data tambahan, acknowledgement, appendix, ya silakan disimpan kalau atau disubmit kalau memang diperlukan. Sebagai take home message, anyway, nulis aja mulai dulu aja. Nggak usah takut segala macam aturan, pokoknya mulai nulis aja. Nanti Anda bisa latih dan latih untuk memperbaiki diri. Terima kasih, itu saja dari saya, Dr. Bayusi. Selamat sore. Sore, terima kasih banyak Dr. Sunanto, luar biasa. Jadi ini langsung dari Chief of Editor Indonesian Journal of Cardiology. Jadi teman-teman semua, Prof, Dokter, sejauh sekalian, jangan ragu untuk submit ke Indonesian Journal of Cardiology. Ini jurnal kita bersama. Jadi udah dibongkar semuanya, jadi semua Dokter Sunanto apa aja yang penting-penting. Jadi moga-moga nggak takut lagi ya buat sampai di sana. Oke. Izin kita lanjutin ke materi kedua.
bagi sejawat yang ingin menyusun tinjauan berbasis bukti dengan hierarki tertinggi. Tadi udah dibahas hierarki yang mungkin paling basic ya, paling dasar. Sekarang kita hierarki tertinggi, meta-analisis itu adalah jalurnya. Nah, telah hadir bersama kita pembicara kedua kita, Dr. Yoga Waranugraha, MD. Beliau merupakan cardiac electrophysiology consultant di Universitas Brawijaya Hospital dan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sejak tahun 2020. Beliau juga merupakan alumni Arrhythmia Electrophysiology and Cardiac Implantable Electronic Device Fellow dari National Taiwan University Hospital, Taipei, tahun 2022 hingga 2023. Dan saat ini beliau aktif sebagai anggota INAHRS dan merupakan Fellow of the Asian Pacific Society of Cardiology, FIPSC. Sore hari ini Dr. Yoga akan mengupas tuntas materi bertajuk menulis dan publikasi meta-analisis. Kepada Dr. Yoga, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Dr. Bayusi. Mohon izin kepada para senior, Prof. Saifur, Dr. Sunanto. Izin saya sore ini membawa tentang bagaimana melakukan ya dan menulis suatu meta-analisis. Dan khusus di presentasi ini saya berani menaruh judul ya, The Most Effective Strategy ya, karena butuh strategi ini ya. Ya, jadi kalau kita belajar tentang IBM, jadi kita lihat ya di sini di piramida bahwa sebetulnya meta-analisis ini adalah puncak piramidanya yang paling tinggi ya, terutama meta-analisis dari suatu RCT seperti itu ya. Dan di bawahnya ada RCT, kemudian cohort, case control, dan yang paling bawah sendiri sebenarnya adalah animal study ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini yang menjadi pembeda ketika kita membuat suatu literatur review dan suatu systematic review ya. Jadi seperti ini yang menjadi pembeda. Jadi prinsipnya adalah kalau pada sesuatu systematic review kita tujuannya adalah menjawab satu pertanyaan klinis khusus ya. Tapi kalau kita literatur review biasa itu istilahnya gelambiar ya. Jadi satu topik kemudian kita bahas dari A sampai Z. Nah, sebetulnya yang kita perlu pertimbangkan di sini adalah masalah value. Jadi pada suatu systematic review itu yang kita hasilkan adalah suatu ini ya, cara pandang ya, seorang klinisi terhadap suatu ini ya, best practice ya, di mana kita nanti akan mensupport suatu adanya IBM di situ ya. Nah, sekarang kalau membuat systematic review biasa itu menurut saya nanggung ya. Kenapa nanggung? Karena pada systematic review itu adalah prinsipnya itu kita hanya merangkum bukti-bukti yang ada. Tetapi pada meta-analisis ini yang menjadi pembeda, di mana kita di sini melakukan suatu analisis statistik ulang, sehingga nanti kita bisa menemukan istilahnya pooled effect ya. Jadi, misal pada meta-analisis prinsipnya kan begini, ada dua terapi yang kontroversi. Ada kelompok yang menyatakan bahwa A bermanfaat, B lebih bermanfaat. Nah, masih bingung. Nah, makanya kita akan menghimpun semuanya jadi satu sehingga nanti kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan besar. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau menulis meta-analisis, ya, ini prinsipnya kita bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi. Ini dari beberapa aspek ya. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita di praktis klinis sehari-hari pasti ada pertanyaan-pertanyaan klinis yang mengganjal. Dan ini sebenarnya bisa kita eksplor untuk membuat suatu meta-analisis. Kemudian yang kedua adalah kita sering-sering buka PubMed, kemudian melihat isu-isu apa yang saat ini lagi berkembang dan evidence-nya masih istilahnya belum pasti seperti itu. Di guideline rekomendasinya belum kelas 1 atau kelas 3 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bertanya pada senior yang lebih paham. Ini untuk para residen biasanya tanya ke konsulen ya. Dok, ada ide apa? Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini kadang-kadang kita iseng-iseng ya, buka clinicaltrials.gov, di situ ada studi apa aja yang ongoing, kemudian bagaimana hasilnya, kalau masih kontradiktif atau belum konklusif, kita bisa punya ide nih bikin meta. Terus yang terakhir, nah ini yang sering saya lakukan. Jadi kalau kita baca guideline ESC, itu pasti di belakang sendiri kan guideline-guideline baru kan ada istilah gap of evidence. Nah, disinilah sebetulnya area abu-abu di mana meta-analisis ini diperlukan datanya ya untuk mensupport suatu rekomendasi pada guideline. Jadi kita berenang di sini, menyelam di sini, mencari ide di sini, saya rasa ini yang paling objektif. Kenapa? Karena kalau di guideline ESC ketika ada gap of in evidence, berarti guideline tersebut membutuhkan suatu istilahnya referensi baru ya, yang bisa menguji telak suatu rekomendasi guideline. Makanya
kalau kita cari ide di sini dan kita bisa bikin meta analisis, maka peluang paper kita diterima di jurnal bahkan disitasi orang itu akan menjadi lebih besar seperti itu. Ya, di sini. Baik, jadi kalau kita baca guideline essay kan sudah sama-sama tahu ya, kita para kardiolog. Jadi kalau kelas 1 adalah recommended, kemudian kelas 3 ini is not recommended. Nah, kita bertarung di level of evidence yang masih kelas 2, entah 2A, 2B, yang masih kontradiktif. Dan disinilah membuka peluang kita membuat suatu meta-analisis sebetulnya. Ya. Dan kita lihat di sini, meta-analisis kenapa peluang untuk diterima di jurnal itu tinggi, ya karena ini ya, karena dia istilahnya merupakan level of evidence yang tertinggi ya. Kalau di essay kan termasuk level of evidence A. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan jurnal atau guideline ACCAH? Pada ACCAH kita lihat di sini bahwa sebetulnya kalau yang level A paling tinggi adalah meta analisis dari high quality RCT, ya. Kemudian kalau yang level B itu adalah meta analisis dari moderate quality RCT. Sedangkan pada meta analisis dari studi yang lainnya dengan sampel besar itu masih termasuk level of evidence B ya, seperti itu. Oke, jadi konsep meta analisis seperti ini ya. Jadi mempooling ya semua hasil studi menjadi satu pooled effect yang nantinya akan kita tarik kesimpulan dari jumlah sampel yang begitu besar. Baik, kebetulan saya orang aritmia ya, jadi kita bahas masalah AF nih. Nah, jadi pada AF kita sudah sama tahu ya. Jadi AF ini kan faktor risiko stroke ya pada banyak pasien. Dan salah satu langkah pencegahan stroke saat ini yang ada itu adalah penggunaan NOAC atau warfarin. Nah, kemudian ini kebetulan tugas saya waktu velo ya. Saya disuruh bikin meta-analisis sama profesor saya tentang head-to-head left atrial appendage occluder dibandingkan dengan NOAC ya. Memang studinya belum banyak waktu itu. Nah, ini alhamdulillah masuk ke Trends in Cardiovascular Medicine dengan impact factor 9 Q1 Elsevier. Ya bisa dibayangkan ya, impact factor 9 ya, tinggi sekali ya. Seperti itu. Dan saya membuat meta ini hanya dengan 5 studi, tidak banyak. Kenapa? Karena saya mencuri start sebetulnya. Gimana? Di sini. Kita lihat. Ini adalah guideline ACCAH pada saat itu. Posisi LA occluder itu sebenarnya masih posisi di 2A, artinya area yang masih conflicting, 2A, 2B. Dan artinya mereka masih perlu jawaban dengan adanya suatu meta untuk menggebrakan seperti itu. Bagaimana dengan aortic head length? Posisinya sama. Jadi posisi masih kelas 2B. Jadi di sini adalah suatu area yang sebetulnya tepat untuk kita kunci sebagai target ya. Kita nanti akan meta kita bikin apa, nanti akan kita tembak di sini kan seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau membuat meta analisis itu terus terang menurut saya nggak keluar biaya banyak, tapi butuh waktu, ketenangan ya untuk membaca terutama, kemudian melakukan critical appraisal, mengekstraksi datanya dan membuat statistik ya. Seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau kita bikin paper meta itu sebetulnya kita menghabiskan waktu 2 jam per hari, 2 minggu insya Allah selesai kok, kalau memang betul-betul niat. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada 7 langkah di sini ya. Yang pertama adalah clinical questions, nanti akan saya jelaskan. Kemudian article searching, nanti akan saya tunjukkan strateginya. Menentukan inclusion and exclusion kriteria, kemudian melakukan grading ya, kualitas studinya ya. Kemudian melakukan data extraction, kemudian analisis dan reporting. Sebenarnya hanya ini saja yang akan kita lakukan sebetulnya ya. Baik, untuk clinical questions, kita mengenal istilahnya namanya PIGO ya. PIGO ini singkatan dari Patient Population atau Problem ya. Pada populasi pasien apa seperti itu. Kemudian intervensi yang kita mau lihat ya, kemudian comparison-nya dan kemudian outcome-nya ini harus spesifik. Ini contoh pada paper saya tadi terus terang populasinya adalah pasien AF. Kemudian intervention atau exposure-nya adalah left atrial appendage occluder ya. Kemudian comparison-nya adalah NOAC ya. Kemudian outcome di sini jelas. Pasti kita berbicara dengan thromboembolism, mortality, sama bleeding, kan seperti itu. Nah, ini adalah cara bagaimana kita artikel searching. Jujur, kita saat ini mengenal banyak istilahnya electronic scientific database ya, mulai dari PubMed, ScienceDirect, Embase, Cochrane, ProQuest. Nah, prinsipnya adalah kita gunakan kata kunci spesifik di situ, ya. Kemudian kita bisa kemudian mencarinya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan mutlak kita mau memasukkan RCT saja, atau cohort saja, atau kombinasi keduanya. Tapi pada paper ini saya mencoba memasukkan dua-duanya. Kenapa? Karena memang jumlah studinya nggak banyak. Jadi saya nggak mau buang-buang sampel. Jadi makanya saya longgarkan dikit seperti itu. Ya, seperti ini ya. Saya fokuskan pada clinical trial sama RCT saja. Ya.
Nah, kemudian selain itu saya juga selalu mencari desain direct ya. Ini punya Elsa Fire. Saya senang banget nyari di sini karena memang mudah sekali kita mencarinya ya dengan memasang kata kunci. Kemudian kita sudah dapatkan banyak paper di situ ya dengan gratisan. Apalagi kalau pakai wifi-nya kampus ya bisa nembus semua gratisan, nggak perlu berbayar ya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini setelah itu kita menentukan inclusion and exclusion criteria dari studi yang akan kita masukkan ya. Jadi ini meliputi tipe studi ya, tapi saran saya jangan terlalu kenceng dan jangan terlalu longgar ya. Dan yang penting adalah menjawab ya research question atau pertanyaan penelitiannya studinya ya. Dan ini biasanya di paper kalau saya nulis pasti akan saya sebutkan secara clear ya. Kita apa namanya melibatkan RCT dan cohort di situ, kemudian kita akan exclude studi-studi dengan kriteria tertentu. Ini kita harus jelas sebutkan di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah itu, kemudian kita lakukan istilahnya kalau di meta-analisis kita membuat istilahnya prisma ya, prisma. Jadi studi tersebut kita istilahnya kita sortir ya. Duplikasi kita buang, kemudian setelah screening abstrak nggak cocok langsung kita buang, silahkan. Kemudian kalau masih ada beberapa jurnal yang dirasa masih enak ya kita baca ulang, kemudian kalau nggak cocok kita buang. Kemudian kita masukkan sesuai dengan kriteria apa inklusi kita tadi ya. Sehingga nanti betul-betul biasanya akan tersaring hanya sejumlah kecil dari jurnal yang kita masukkan dalam meta-analisis kita. Nah, kadang-kadang kalau saya mendapat studi yang jumlahnya sedikit, kadang-kadang dari 5 studi ini contoh, itu biasanya referensinya akan saya lihat satu-satu. Kalau ada judul yang misalnya enak itu ya, kita cari ya, kemudian kita grading lagi. Ternyata kok nggak ada ya sudah. Hasil akhir tinggal 5 studi yang masuk di paper tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Alhamdulillah saat itu saya menemukan 5 paper ya. Dan paper ini satunya RCT, 4-nya adalah cohort ya. Saya tidak mau istilahnya memutuskan hanya cohort saja karena eman-eman ada satu RCT. Jadi agak saya buat longgar kriterianya ya. Karena saya takut kehilangan sampel seperti itu. Nah, jadi eh, kalau kita submit ke jurnal, meta-analisis ini unik ya. Ada yang menggolongkannya sebagai artikel ya, karena kita mengumpulkan artikel orang ya, tetapi karena adanya apa suatu statistik ulang ya, analisis statistik, maka beberapa jurnal itu menggolongkannya sebagai original research ya. Ini tergantung pada masing-masing jurnalnya ya. Nah, setelah seperti itu kita lakukan grading ya atau critical appraisal di sini ya. Jadi ini ada beberapa tools yang kita gunakan. Jadi kalau randomized control trials kita bisa menggunakan istilahnya modified Jadot Scale. Ini yang paling simpel. Kemudian kalau dari standarnya Cochrane itu mereka punya Rate of Bias 2 atau ROB2. Kemudian kalau cohort kita pakai NOS, Minors, dan Robbins I ya. Yang Robbins I ini standarnya punya Cochrane ya. Tapi kalau untuk kepentingan praktis saya rekomendasikan yang NOS atau Minors ya. Ini lebih praktis. Ya ini contoh. Ini modified Jadot Scale. Jadi dengan ini kita bisa menggrading nih. RCT ini kualitasnya bagus apa enggak ya. Nah, jadi kalau Jadot Scale-nya ini antara 4 sampai 8, maka kita bisa bilang bahwa RCT-nya ini good quality sehingga layak untuk dimasukkan ke dalam apa namanya paper kan seperti itu kepada meta. Nah, berikutnya adalah ini NOS ya. Ini nanti ada bintang-bintang pada masing-masing itemnya ya. Jadi kalau good quality study itu ada apa namanya 3 sampai 4 bintang pada selection domain, kemudian 1 atau 2 bintang pada comparability dan 2 sampai 3 bintang pada outcome domain seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk apa namanya NOS. Kemudian ini adalah minors ya. Minors ini sama dengan NOS posisinya. Tinggal centang-centang-centang ngisi-ngisi-ngisi. Jadi kalau minors ini skornya antara 19 sampai 24 ini dikatakan sebagai suatu high quality cohort study. Ya. Dan kemudian kadang-kadang kalau kita baca meta analisis kita akan melihat ya namanya ini adalah traffic light diagram, ini khas untuk toolnya Cochrane ya. Jadi di studi yang meta-analisis yang saya buat ini saya gunakan Cochrane tools ya, jadi risk of bias untuk apa suatu apa RCT, sedangkan cohortnya saya riset dengan Robbins I ya seperti itu. Ini sedikit rumit karena masuk ke Excel, kemudian nanti ada algoritma tertentu ya. Kalau saya disuruh memilih, saya pasti pilih yang depan-depan tadi, kecuali si reviewer jurnal minta, oke, ganti ke punyanya apa Cochrane. Nah, itu baru saya ganti ya. Nggak apa-apa, jangan usah takut. Ditolak di awal, revisi di awal itu biasa. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke data ekstraksi. Ini yang penting ya.
Jadi meta analisis itu tidak mungkin para dokter sekalian dikerjakan satu orang ya. Pasti ada kawan yang membantu, ada murid, ada residen, sehingga kerja kelompok di sini menjadi sangat efektif dok. Tapi yang penting leadernya ini yang punya konsep yang bisa mengarahkan kan seperti itu ya. Jadi data extraction ini pada umumnya saya kelompokkan menjadi tiga dok. Jadi baseline kartis pada studinya sendiri, kemudian studi partisipan, kemudian outcome ini menjadi penting ya. Ini yang paling utama kita ekstraksi. Ambil contoh dari 5 studi tadi, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini saya batasi di sini. Yang kotak merah di atasnya adalah baseline kartis dari studinya. Jenisnya apa, ya. Analisis statistiknya pakai apa? Dia pakai apa? Kemudian dilakukan di beberapa center, ya. Jenis device-nya apa, jenis NOAC-nya apa. Ini kita gabung nih di sini. Follow up-nya berapa lama? Ini kita supaya kita punya bayangan nih. Kira-kira studinya ini sama atau beda-beda karakternya ya. Kemudian yang bawah tentu saja baseline kartis of patient ini menjadi penting ya, karena ini terus terang data yang diperlukan ya bagi kita para penulis dan pembaca ya. Tujuan nanti ketika mereka mau mengaplikasikan pada pasien-pasien yang mana. Dan menarik seperti ini kan kita lihat rata-rata pasiennya pasien tua ya, umurnya di atas 60-an. Nah, seperti itu ya. Dengan komorbid yang banyak ya. Nah, kemudian data extraction. Kita data extraction ini kita ambil di tabel ya untuk outcome. Biasanya di jurnal-jurnal top, ini contoh yang jurnal yang kutip dari JACC ini. Tampilannya JACC seperti ini. Biasanya mereka merangkum di belakang, Dok. Jadi tinggal lihat di situ ya, tinggal ekspor ke Excel ini contoh studi ini ya. Kemudian ini angka kadar berapa pada DOAC dan LA closure. Nah, ini tinggal masukkan ke dalam dummy table kita di Excel ya. Dan saya rasa untuk tugas seperti ini kita tidak usah pusing ya, nanti tim kita bisa membantu ya, asalkan kita bisa mengarahkan dengan bagus. Ya. Terus kemudian di sini adalah statistical analysis. Ya, ini penting ya. Yang membuat nilai suatu meta-analisis tinggi itu adalah kita melakukan analisis ulang. Oke. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai ya. Yang pertama ada RevMan, Review Manager. Kenapa saya garis biru? Karena ini gratisan ya. Dulu bisa di-download, tapi sekarang kita harus istilahnya pakai di websitenya mereka, nggak bisa kita download ya. Tapi hasil bisa kita download atau kita screenshot ya. Kemudian yang berikutnya CMA. CMA ini berbayar ya. Tentu fungsinya lebih kompleks. RStudio program gratis, cuma ini bahasa programming ya. Jadi kalau bagi kita saya rasa rumit ya karena bahasa programming di sini RStudio ya. Kemudian Stata berbayar ya, softwarenya bagus, tampilannya bagus, cuma harganya mahal. Tiap tahun harus upgrade ya seperti itu. Nah, kemudian indikator apa yang kita perlukan ketika kita membuat pool analysis ini ada 3 ya. Heterogeneity, pool effect, dan publication bias. Ini menjadi penting ya untuk melihat apakah meta kita ini hasilnya oke atau tidak ya. Jadi prinsipnya heterogeneity adalah pasti ada heterogeneity ya, dibagi 2. Ini clinical heterogeneity sama statistical heterogeneity ya. Kalau clinical heterogeneity ini terus terang nggak bisa kita apa-apain ya, karena kita mengutip papernya orang ya. Jadi ya kita terima apa adanya seperti itu. Nah, kalau statistical nanti akan kita tunjukkan bagaimana kita uh, melakukan troubleshooting di situ ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah gambaran clinical heterogeneity ya. Jadi kita lihat di sini sangat heterogen, sangat statistical ya. Ini kita nanti kita lihat dari rumus statistik. Nah, kita lihat. Jadi ketika kita menentukan heterogenitas, ini ada general rule ya. Jadi heterogeneity itu kalau kita dapatkan p-value of heterogeneity kurang dari 0,1, kemudian inconsistent index ini lebih dari 50%, maka full effect atau istilahnya summary dari statistik kita tadi ini ditentukan menggunakan dengan tools namanya random effect model ya. Tetapi kalau tidak ada heterogeneity, di mana p-value for heterogeneity lebih dari 0,1 dan inconsistency index ini kurang dari 50%, maka full effect ini ditentukan dengan fixed effect model ya, seperti itu. Ini berlaku umum. Tetapi contohnya seperti ini. Kalau kita membuat meta, akan ada hasil namanya forest plot. Dan saya rasa dokter-dokter semua sudah familiar di sini ya. Jadi di sini ada, kalau kita pakai RevMan, ada istilahnya namanya p-value for heterogeneity. Kita lihat di sini ya, p-value-nya 0,67, kemudian inconsistency index-nya 0%. Berarti datanya ini nggak ada heterogeneity ya. Oke. Sehingga hasil ini terus terang bagus ya. Kita lihat di sini bahwa Lau dan NOAC dalam mencegah stroke atau transient ischemic attack ternyata sama-sama efektif. Nggak ada bedanya ya. Nah, kemudian itu juga pada stroke atau thrombotic event. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sama ya, nggak ada bedanya seperti itu. Dan hasilnya bisa kita percaya karena
Bagus, ya. Nah, tapi dari pertanyaan adalah, walaupun nggak ada heterogeneity, kenapa saya pakai random? Ini adalah masalahnya. Ingat, ya, di awal tadi, kita harus paham tentang situasi spesial, ya. Jadi ketika studi desain kita ini berbeda-beda, oke, pasti akan berbeda. Populasinya berbeda dari banyak negara, banyak ras, sample size-nya berbeda-beda, duration-nya berbeda, pengukuran outcome-nya mungkin berbeda, dan kualitas studinya berbeda, maka sebetulnya kita harus menggunakan random effect model, ya, karena memang heterogeneitasnya sudah sangat tinggi. Walaupun secara angka tadi ini tidak ada heterogenitas, ya, tetapi karena melihat studi yang kita masukkan ini ada yang apa namanya cohort, ada RCT yang terus terang secara desain berbeda, maka statistiknya kita gunakan random. Ya, ini yang perlu dipahami. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau put effect, nanti kita bisa mengenal ya, kalau kita baca meta-analisis ada namanya risk ratio, odds ratio, hazard ratio, mean difference, standardized mean difference. Ini terus terang tergantung outcome apa yang ingin kita nilai dan studi apa yang kita nilai ya. Kalau dan datanya. Jadi ketika data ini dikotomus dan kita dapatkan dari studi RCT atau cohort, maka kita hitung namanya risk ratio. Ya. Ketika studinya ini case control, maka yang dihitung adalah odds ratio. Sedangkan ketika studi ini cohort atau RCT dan kita mungkin melihat survival rate atau time to event, ya, kita bisa gunakan hazard ratio di situ, ya. Oke. Kemudian kalau datanya continuous, ya, entah itu RCT atau observasional, ya, kalau menggunakan satu pengukuran yang sama, ya, ini kita gunakan mean difference. Tapi kalau pengukurannya caranya mengukur berbeda-beda di antara studi yang kita lakukan meta-analisis, maka outcome kita tulis dengan ini ya, standardized mean difference atau SMD, ya, seperti itu. Ini adalah yang perlu dipahami, ya, biar kita nanti membuat tidak salah dan tidak menjadi pertanyaan reviewer yang tidak perlu, ya, seperti itu. Nah, ini contoh, ya, kita lihat di sini hasilnya tadi, ya, karena perbedaan desain study tadi, kemudian sample size, duration of follow up, maka kita putuskan kita lakukan random effect di sini, ya, seperti itu. Walaupun secara statistik ini heterogeneity tidak ada, tetapi secara clinical, ya, secara substansial pasti ada heterogeneity di situ, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mulai publication bias. Nah, ini ada 3 cara ya. Yang pertama pakai funnel plot, ini secara istilahnya secara kualitatif kalau saya bilang. Kemudian ada backtest sama ekertest ya. Di sini secara kuantitatif. Terus pakai yang mana? Beberapa jurnal lebih menyukai yang kuantitatif karena kita betul-betul menghitung seperti itu. Ya. Ini contoh. Seringkali kita melihat funnel plot seperti ini ya. Ini contoh yang apa namanya? Ada publication bias ya. Di segitiga ini kita lihat distribusinya scatter ya. Nggak sama antara kanan kiri ya. Kemudian yang berikutnya yang no publication bias ini kanan kiri relatif sama ya. Cuma ini kan sangat subjektif ya. Tapi bagi saya menganjurkan, di paper saya selalu menggunakan dua-duanya ini ya. P-value untuk backtest dan ekertest secara kuantitatif ya, sehingga di sini si reviewer tidak akan istilahnya berulah macam-macam ya, karena kita sudah sediakan jurus seperti ini di belakang ya. Nah, kemudian reporting ya. Jadi ini tips untuk menulisnya. Jadi standar ya, title, abstract, keyword ya, imprint, introduction, method, result, discussion, kemudian konklusi dan reference ya. Jadi prinsipnya yang menjadi penting adalah jurnal itu halamannya bukan tidak terbatas ya. Jadi kadang-kadang dibatasi. Jadi orang Indonesia sukanya semakin panjang semakin bagus, tapi bagi para editor ya semakin ringkas, padat, akurat itu semakin bagus seperti itu ya. Jadi kita harus terbiasa seperti itu dan ini nanti khusus meta-analisis kalau tadi di awal Dr. Sunanto sudah menerangkan kalau case report ada care pada meta-analisis kita punya Prisma. Jadi Prisma checklist harus kita lengkapi ya. Sebetulnya tinggal ngisi aja. Item ini ditemukan di halaman berapa, line berapa, kita bisa tinggal diisi aja di sini, selesai ya. Ini adalah informasi yang tersirat bukan tersurat ya. Jadi nanti diisi di sini ya, seperti itu. Kemudian yang penting ini yang jadi masalah ya, tentang grammar and spelling. Jadi salah satu rejection di jurnal top yang di awal itu adalah masalah penulisan. Jadi kalau kita membuat suatu introduction, kita tidak panjang-panjang dan yang penting di sini ya, kita bisa menggunakan dua variasi sentence ya di sini ya, tenses ya, ada present sama past. Dimana kalau present ini untuk fact dan teori, sedangkan hasil studi sebelumnya atau hasil studinya orang lain itu kita tulis sebagai
narasi dalam bentuk past tense ya. Terus kemudian method ya, result ini juga dalam past tense ya, termasuk tujuan penelitian itu kita tulis dalam bentuk apa namanya past tense ya. Nah, untuk discussion ini lebih kompleks ya. Jadi prinsipnya kalau fact dan teori tetap dalam bentuk present tense, sedangkan yang lain-lain ya termasuk laporan studinya orang, tujuan studi kita, opini author ya, political implication dan limitation ini kita tulis dalam bentuk past tense, dan conclusion ini agak abu-abu ya. Beberapa orang lebih suka menulis dalam past tense, ada beberapa yang nulis dalam present tense ya, tergantung konteksnya. Baik, itu kalau dari saya mungkin ini slide terakhir ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembali untuk moderator Dr. Bayusi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Yoga. Luar biasa dok. Pemaparannya sangat komprehensif. Ya, jadi terima kasih banyak Dr. Yoga atas penguraian yang sangat detail. Ya, kita akan segera masuk kembali ke materi ketiga, materi pamungkas mengenai strategi makro dalam riset dan publikasi ilmiah yang akan dibawakan oleh Prof. M. Saifur Rahman, MD, PhD. Beliau adalah Professor of Cardiology and Vascular Medicine di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, serta menjabat sebagai Chief of Brawijaya Cardiovascular Research Center. Beliau meraih gelar PhD di bidang Molecular Cardiology dari Graduate School of Medicine, Kobe University, Jepang. Saat ini beliau dipercaya sebagai Advisory Board PERKI, serta Chairman of the Scientific Publication Division dari PIKI. Sore ini beliau akan menyampaikan materi bertajuk Meneliti dan Publikasi. Pada Prof. Saifur Rahman, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Basuki Bayusi. Sorry. Jadi ini terima kasih sekali. Saya di akhir sesi, tapi perkenankan saya sedikit menjelaskan tentang penelitian. Dan penelitian ini bagi kita adalah sesuatu yang harus kita upayakan jangka panjang, yang efeknya juga sustain, efeknya besar. Saya berbicara ada dua aspek sebetulnya, Dr. Bayusi dan teman-teman sekalian. Aspek yang pertama adalah aspek how to create the research centers dari basic. Kemudian habis itu baru nanti tentang artikelnya yang bagaimana dia menulis ya. Ini outline-nya bagaimana mendesain ekosistem riset di CAT-LAB. Memang agak kompleks dan challenging, tapi pelan-pelan kita berharap bisa diterapkan di center masing-masing. Salah satu yang paling gampang adalah registry, tapi registry ini ternyata tidak mudah karena memang harus ada komitmen honesty dari mulai pengisian, analisis, dan publikasi. Kemudian bagaimana memprepare manuskrip, kemudian prepare submission, dan bagaimana menjawab review comment. Tetapi karena waktu terbatas, mohon izin saya hanya pada topik ketiga. Topik keempat, kelima, nanti kita harapkan adalah kita akan mendampingi teman-teman yang sudah punya manuskrip untuk kita submit, dan kita akan dampingi bagaimana menjawab review comment ya. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya CAT-LAB semakin banyak, potensinya untuk bisa menjadi center-center penelitian itu akan banyak. Di Jawa Timur contohnya, jumlah CAT-LAB menjadi 2 kali lipat, meskipun accessibility-nya masih 53%, dan 16%-nya masih menjangkau CAT-LAB lebih dari 2 jam. Tetapi sebagai sistem, menurut saya, ini penting untuk dipikirkan gimana sistem itu build untuk dibikin data penelitian dari awal, ya, di-create sebagai data penelitian dari awal. Tidak hanya sekedar meningkatkan atau memperhatikan kualitas layanan, keselamatan pasien, dan clinical excellence, tetapi data-data yang simpan ini akan menjadi feedback untuk perbaikan tidak hanya kualitas, safety, dan excellence. Karena dengan data-data itu kita tahu kita kurangnya di mana dan harus diperbaiki yang sebelah mana. Jadi secara umum, integrating infrastructure standardized seperti yang dilakukan oleh jejaring sekarang ini akan sangat bagus. Tetapi research innovation engine juga harus di-create di awal, embedded bersamaan dengan dimulainya CAT-LAB dari awal. Tadinya saya berpikir ada standar salah satunya untuk adanya registry dari Kemenkes, meskipun rupa-rupanya semakin ke sini persyaratan adanya registry di Kemenkes itu tidak menjadi perhatian serius dari Kemenkes.
Maka di sini Piki berharap senyampang itu cat lab-nya diperbanyak dan dimulai atau bahkan sudah jalan, tapi bagaimana kita melihat mendrive data clinical excellence dengan registry yang mulai dari awal ditata dan diisi dengan baik. Dan alhamdulillah di kepengurusan Dr. Rifki ini ada tim registry yang berusaha untuk mempermudah isian registry yang berharap ada compliant atau kepatutan atau kepatuhan dari teman-teman di center masing-masing untuk mengisinya sehingga menjadi data nasional, menjadi real evidence world practice, sehingga menjadi data kita semua dan menjadi secara feedback perbaikan di center masing-masing maupun center layanan nasional dan bahkan menjadi publikasi internasional yang dibaca banyak orang. Inilah yang saya katakan bahwa sebetulnya dengan riset ini kita bisa memilah-memilih mana-mana yang bisa diefektifkan secara cost pada high volume platform, dan juga barangkali nanti kita suatu saat dilirik oleh internasional sebagai salah satu set randomized trial dengan kualitas data dan layanan yang bisa dipercaya oleh orang. Ya. Ini saya quote dari IJC, jurnalnya Dr. Sunanto. Sains ini secara umum akan memberitahu kepada kita apa yang kita dapat kerjakan. Guideline memberitahu kepada kita apa yang harus, yang you should do, yang akan kamu kerjakan dan seharusnya kamu kerjakan. Tapi registry yang akan kita perbaiki dan kita optimalkan ini adalah akan menjelaskan kepada kita apa yang sudah kamu kerjakan dan sedang kamu kerjakan untuk di-collect, kemudian kita evaluasi kembali untuk perbaikan. Nah ini kan berbeda ya antara science, kita belum pada taraf itu dalam hal berkontribusi kepada pengembangan keilmuan. Juga kita belum bisa bikin RCT yang bisa berkontribusi pada guideline, bahkan bisa mensadikan guideline. Kita hanya bisa registry the real data, tetapi menjadi penting untuk perbaikan tidak hanya untuk kita, tetapi untuk bisa publikasi internasional. Jadi ini yang menjadi harapan kita bersama, terutama dari pengurus, bersama-sama dengan tim dari registry, berharap kesadaran teman-teman untuk bisa memulai mengisi ketika nanti kita minta diisi dengan jujur, dengan sejujur-jujurnya, dengan selengkap-lengkapnya, sehingga menggambarkan real practice apa yang dikerjakan masing-masing site. Nah ini kita tahu bahwa registrinya di Piki itu sudah mulai ada, tetapi berharap bahwa datanya benar-benar bisa digunakan karena valid, ya kan? Karena valid. Ini kan beberapa saya sedikit memberikan penjelasan perbedaan antara registry dan RCT. Cuma pada dasarnya adalah kita itu pinginnya bahwa sementara kita akan fokus kepada registry. Nah tentunya kalau teman-teman yang lain mau menggunakan clinical data untuk publikasi atau PPDS mau publikasi tidak masalah. Suatu saat kita semoga bisa menggunakan sistem yang lebih bagus lagi sebagai data dasar dan bisa digunakan RCT. Tanpa basic data network yang bagus, kita tidak akan dipercaya center untuk diajak sebagai RCT. Salah satu roadmap capacity dari riset yang akan kita kembangkan, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan training-training, workshop-workshop dalam hal mendesain riset, merancang dari awal bagaimana itu data dikerjakan dengan baik, diisi dengan baik. Kemudian kita akan nanti bisa membantu teman-teman, barangkali ada GCP yang bisa diambil sertifikatnya supaya nanti kita bisa benar-benar sebagai klinisi mempunyai hak untuk melakukan clinical trial berkaitan dengan tindakan di cat lab. Ini semoga nanti dengan training-training yang akan kita lakukan, dengan sistem healthcare yang lebih bagus lagi, kemudian dengan data kualitas yang bagus, dengan support dana dari beberapa industri, dan environment risetnya di backup oleh manajemen hospital yang bagus,
semoga nanti kita akan bisa melahirkan publikasi yang sangat bagus dan dipercaya, valid datanya, serta masuk kepada review jurnal kelas atas gitu ya. Nah ini sekarang selesai satu sesi untuk bagaimana tentunya kita berharap teman-teman itu nanti bisa meng-set up di center masing-masing sebuah desain registry yang secara otomatis dijaga kualitasnya, diisi oleh setiap orang berdedikasi di situ. Karena saya melihatnya seperti di center kami ketika mau publikasi rasanya masih banyak kekurangan dan harus ada data yang dibuang karena ada sedikitnya honesty dari pelaku dari pengisian registri yang ada, sehingga berharap bahwa sejak awal PPDS itu dipaparkan oleh kesadaran pentingnya mengisi data dengan jujur dan lengkap, sehingga menggambarkan artikel original yang bagus. Kita tahu biasanya yang paling susah itu adalah original artikel. Kalau case kadang-kadang kita sudah mulai berusaha dan sudah diterima. Demikian juga tadi minta analisis yang sudah mulai sedikit ada gambaran untuk bisa kita kerjakan. Tetapi original riset itu basicnya itu harus basic yang kuat dalam riset ekosistem yang bagus. Sebagai sebuah tulisan, dia maunya bisa di-accepted dengan pada review journal apabila dia memprovide scientific contribution yang baru atau ada signifikansi dari kontribusi saintifik. Apakah dalam hal metodologinya baru, apakah ada data yang sangat impresif, kemudian insight tool gitu kan. Ini harus ada didukung oleh metodologi yang sahih, statistik yang valid, dan data yang clear. Diharapkan dengan data risk yang clean, kemudian kita akan menghasilkan publikasi yang bagus dan dipercaya orang. Kira-kira stepnya bagaimana di awal kita mengumpulkan data sebagai foundation dari registry berbasis spesifik disease misalnya. Kemudian secondary datanya bisa diambil di tempat yang bisa tidak korup datanya dan lengkap begitu. Apakah itu dari e-medical record, apakah itu dari data cat lab, itu biasanya secondary data. Atau memang dari awal kita mau primary data yang didesain cohort, diletakkan orang dedicated di situ untuk menjaga kemurnian kesahihan datanya. Jadi memang harus ada sistem yang bagus membackupnya. Kemudian yang kedua, refinement ini bagaimana data integritasnya sangat bagus, sahih gitu ya, valid gitu, bukan garbage. Dan ini sudah saya alami sendiri. Saya mempunyai 3.000 data. Ketika kita mau publikasi, ternyata banyak data yang salah. Dari mana saya tahu itu salah? Karena kami punya hard copy laporan yang sangat detail yang menjadi salah satu standar untuk mencocokkan dengan registri yang sudah ada, dan terpaksa akhirnya kami melakukan cleaning data dan membersihkan dan memperbaiki data. Otherwise mungkin hanya 20% yang terekstrak apabila hanya menggunakan existing data yang sebagian besar salah dan atau kurang. Gitu ya. Ini menjadi penting. Dan ini harus dibangun di awal bersama-sama, bukan hanya sebagai dosennya atau sebagai supervisornya atau sebagai PI-nya, tapi orang yang terlibat dari situ, mulai dari PPDS sampai tenaga penelitinya, itu harus ada honesty di situ, menjaga integritas tentang pentingnya data ini, ya, dari kelengkapan dan kesahihannya. Kemudian setelah di clean datanya, baru akan ada beberapa stratifikasi outcome, perhitungan statistik, endpoint-nya mau apa. Kemudian habis itu ditulis dengan sistematis yang straightforward. Straightforward itu tidak berpanjang-panjang. Nanti kita lihat bagaimana susunannya untuk bisa supaya orang menemukan hal yang baru dari hasil data itu. Itu aja sebetulnya message-nya. Kalau tanpa ada yang baru, kadang-kadang susah untuk bisa diterima. Ya. Ini contohnya saya ada dari registry itu, saya ekstrak
700 data dari calcified, kemudian saya mengeluarkan terpaksa 155 datanya yang garbage. Ya, terus terang begitu, karena apa? Karena tidak lengkap, karena tidak benar, tidak sesuai dengan aslinya, filmnya hilang, dan seterusnya. Ini sebuah pembelajaran buat kita dari awal bagaimana sistem data itu, storage dan recovery data dan seterusnya itu harus lengkap. Kemudian kita akan bikin skor, dan skor ini alhamdulillah bermanfaat untuk dipakai pada calcified lesion, kapan dia harus pakai device dengan atherectomy dan imaging, kapan kita bisa hanya dengan angiografi saja menggunakan balon, apakah itu NC, apakah scoring, apakah cutting balon, dan successful rate-nya mencapai 90%. Nah, ini hal-hal begini kan ketika dipublish, kan kita sebagai peneliti harus yakin benar bahwa apa yang sudah kita publish di luar itu dipercaya orang dan bisa reproducible dan valid, sehingga kita lama-lama disitasi oleh orang dan dipercaya bahwa grup dari Indonesia ini memang benar-benar grup yang mumpuni, yang bisa dipercaya. Ketika kita sudah salah dan menulis junk paper, maka kita dan grup kita sudah tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Ya, ini yang menjadi penting ya. Ini sama dengan Dr. Yoga tadi, ini adalah sekedar untuk administratif, bagaimana kita mengsubmit ke jurnal, harus lihat jurnalnya, skupnya masuk enggak dengan isu paper kita. Kemudian kita merancang per kalimat yang similaritynya tidak boleh lebih dari 15% atau 19%, yang bebas dari plagiarisme, kemudian language-nya itu harus straightforward, clear, professional, grammatically correct, kemudian avoid ambiguity, misinterpretation, dan hindari istilah-istilah yang tidak lazim dipakai, sehingga orang menjadi bingung interpretasinya. Reference ini tidak kita kerjakan untuk lebih detail penjelasannya karena sudah Anda tahu. Figure dan legend ini seperti Dr. Suranto bilang bahwa awal kita yang sibuk ini untuk melihat hasil paper itu adalah di figure dan tabel. Karena dengan paper yang bagus, dengan melihat figure dan tabel sudah seolah-olah membaca semua isinya, sehingga nanti narasinya sama dengan yang kita tampilkan di dalam figure dan tabel. Kemudian untuk deep discussion-nya akan kita lihat di pembahasan atau future direction-nya. Ya. Ini yang apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan dalam melakukan submission dari manuskrip kita. Nanti paper ini atau slide ini bisa baca dan bisa dipelajari kembali. Nah, dari awal kita berharap bahwa sebuah titel jurnal artikel itu original itu menggambarkan isinya. Isi utamanya apa? Yaitu titelnya. Sehingga orang sudah tahu gambaran isinya dengan melihat papernya, dan lagi-lagi short statement atau kalimatnya jelas, concise, mudah dipahami. Kalau abstrak juga begitu, tidak bertele-tele, maksimal 25 halaman, 250 kata, atau ada yang kadang-kadang 300 kata maksimal, dari introduction, metodologi, dan result serta discussion. Kemudian biasakan kalau introduction itu adalah mengintroduce, cukup 2 sampai 5 paragraf dengan dimulai apa yang sudah diketahui. Sebagai pemahaman Anda di bidang Anda itu sedalam apa, Anda mengetahui field Anda, kemudian apa yang belum diketahui, apa yang meragukan, apa yang belum clear, kemudian studi objektifnya adalah untuk straightforward menjelaskan apa yang belum clear tadi. Jadi kelihatan benang merahnya. Metodologi itu kalau saya memang harus ada transparansi, bisa ditiru, kemudian certification-nya itu accepted gitu, biar tidak aneh-aneh. Memang wajar dipakai banyak orang. Apakah itu studi desainnya, apakah retrospektif, ada apakah prospektif, apakah cross section, apakah macam-macam ya, correlation dan seterusnya. Berapa partisipannya, berapa alurnya, bagaimana intervensinya, outcome yang diharapkan, yang dihitung apa, bagaimana menghitung outcome-nya dan seterusnya.
harus ada clear menjawab apakah ini random atau tidak, blendingnya bagaimana, biasnya bagaimana mengontrolnya. Ya. Nah ini kadang-kadang kalau saya melihatnya, kalau saya menulisnya kayak tadi, big problemnya apa, epidemiologinya apa yang sudah diketahui, pentingnya paper ini apa, kemudian apa yang belum diketahui, kemudian menjawab yang mana. Sampai kemudian mengerucut kepada apa yang dengan cara apa kita menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Jadi kalau resultnya pasti adalah clear cut dari apa yang sudah kita hasilkan secara apa namanya, secara faktual, jangan memblow up sesuatu yang tidak nampak di situ sehingga akan tertolak tulisan kita. Discussion itu kalau saya menggambarkan kedalaman pemahaman orang itu. Bisa jadi isinya biasa-biasa saja, tapi insightful ketika membaca interpretasi data dan berdiskusi dalam artinya comparing dengan literature yang sudah ada atau future direction-nya, atau secara jujur kita mengetahui clear limitation-nya apa secara jujur. Kemudian kalau bisa ada clinical implication akan jadi bagus. Ini kira-kira bagaimana cara kita mengkoleksi data, kemudian mengumpulkannya dengan hati-hati dengan cleaning yang bagus, kemudian divisualisasi dengan data yang sangat mudah dipahami, sekali baca atau sekali melihat gambar sudah tahu apa message-nya, kemudian dinarasikan dengan clear, straightforward, tidak bertele-tele, kemudian dibentuk dalam sebuah kalimat yang concise. Ya, kira-kira begitu konklusinya. Konklusi itu saya melihatnya sering teman-teman itu terlalu sampai 5 halaman bercerita kembali. Konklusi itu 1-2 extension sudah cukup. Keyword yang akan message yang kita sampaikan itu apa. Ini saya pikir kira-kira apa yang saya kerjakan untuk sementara di sini saja, karena saya akan berharap nanti peserta yang 180 ini akan hadir lagi dengan ide-idenya, kemudian berusaha untuk meng-create sebuah tulisan atau ide yang nantinya akan kami bantu. Kami akan ada workshop untuk memilih jurnal dan mengsubmit jurnal itu bagaimana caranya. Karena tidak mungkin satu kali sesi ini akan selesai di situ aja. Kami dari PIKI berharap ada teman-teman anggota PIKI atau teman-teman di luar anggota PIKI bersedia untuk kami dampingi dan berafiliasi dengan PIKI, sehingga nantinya akan banyak tulisan-tulisan ilmiah yang hadir dari society kita yang membuat kita menjadi lebih dikenal di negara lain. Saya pikir begitu dari saya. Terima kasih, akan sangat terbuka pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Saifur Rahman atas materinya, Dok. Sangat lengkap sekali, Prof. Jadi kita akan buka sesi diskusi saat ini. Kami mengundang kembali 3 narasumber kita, Prof. Saifur Rahman, Dr. Sunanto, Dr. Yoga, untuk bergabung dengan kita semua. Kita akan coba lihat di kolom question, belum ada pertanyaan. Oke. Mungkin saya izin buka pertanyaan dulu ya, Prof. dan Dokter. Dokter Sunanto sudah ada kembali? Oh, ya, ada. Dipersilakan kembali. Siap, Dok. Mungkin pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada Dokter Sunanto, Dok. Pertanyaannya sebenarnya mungkin simpel, karena kadang-kadang kita itu melihat kasus ini kayaknya biasa aja sebenarnya buat di mata kita. Ya, tapi kadang-kadang buat orang lain mungkin cukup berharga. Nah, sebenarnya bagaimana sih, ada apa parameternya atau benang merah utamanya untuk membuat sebuah kasus klinis mutlak itu yang sebenarnya mungkin biasa aja itu, apakah bisa dipublikasikan, atau sebenarnya kan kita nggak boleh pakai kata-kata yang terlalu ini ya, menggebu-gebu seperti itu, Dok. Bagaimana, Dok? Sebenarnya cara kita sebenarnya memilah-milah kasus mana sebenarnya mungkin ideal, Dok? Dari pengalaman dokter mungkin di IJC Oke. gitu. Um, ya, sebenarnya sih kalau saya pikir ya, apapun ide atau ada kasus yang Anda anggap menarik, udah pasti ada potensi yang menarik.
Cuma masalahnya adalah menarik di populasi yang mana. Hmm. Oke. Um, just try. Ya, Anda misalnya mau coba ke Jack intervensi misalnya. Oke, Anda buka browse, wah ini udah sering. Tapi jangan down gitu loh. Hmm. At least you can go down to another population yang mungkin kasus ini jadinya menarik buat orang-orang intervensi yang udah renowned atau di kaliber internasional. Kayak contohnya TAFI lah. TAFI di dunia internasional itu udah nggak menarik. Kecuali Anda melakukan sesuatu yang spesial. Tapi di Indonesia itu still menarik menurut saya. Oke, katakanlah udah nggak menarik. You can go down to kalangan general medicine. So, I mean, every case have a potential untuk menarik. Tinggal melihat saya akan menempatkan di mana. Nah, mungkin nanti penulisannya harus dirombak lagi. Kalau misalnya Anda yang tadinya TAFI kelihatannya sangat teknikal, ternyata level Anda mau turunkan sampai ke jurnal untuk target dokter umum, Anda harus downgrade penulisan, bukan downgrade, harus merubah perspektif penulisannya supaya dokter umum bisa paham. Ya, mungkin itu sih menurut saya. So every case kalau kamu anggap menarik, is pasti potensi menarik. It depend on where do you want to put it. Baik, terima kasih Pak Dr. Sunanto. Mungkin dari Prof atau dari Dr. Yoga ada yang mau menambahkan lagi? Monggo profesor dulu aja deh. Monggo Prof. Siap, Prof. Saya sama dengan Dr. Susanto, beliau kakak Hmm. kelas saya, jadi saya juga banyak belajar sama beliau. Jadi eh, coba aja nulis aja dulu. Nanti barangkali setelah tulisan itu disubmit, kemudian ada masukan dari reviewer. Satu. Kemudian yang kedua, coba pahami Anda memilih pembaca yang mana, sehingga harus menarik dari sisi apanya. Kadang-kadang menarik dalam aspek, misalnya ya, keyword untuk mendiagnose atau keyword untuk mengurangi efek samping dari sebuah obat yang fatal. Atau memang kadang-kadang keyword-keyword di mana dia di pemeriksaan fisik atau di imaging misalnya. Hmm. Ini kan kadang-kadang kalau menurut saya yang kasus itu kalau menarik ketika pembahasannya itu sesuatu yang unexpected. Oh iya ternyata begitu ya gitu. Nah ini kan kadang-kadang memang mohon maaf harus baca oh di sini kayak gini bagaimana orang lain melihat dan menulis sesuatu menjadi lebih menarik. Nah, bagi pemula tulis saja kemudian tapi lama-lama dengan banyaknya oh ternyata cara untuk begini ini aspeknya dari titik mana sedikit view-nya berubah akan jadi menarik lagi gitu. Jadi begitu. Terima kasih semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Prof. Kalau Learning sudah, by doing ya Prof ya, kuncinya berarti ya intinya. Siap Dok, Prof. izin Yes, menambahkan. siap Mungkin Prof. saya terakhir ya. Eh, Kalau saya sih cenderung ini ya, nulis aja dulu apapun itu. Terus kemudian kita nilai nih, punya kita ini layaknya submit ke scope yang mana. Hmm. Katakanlah kalau kita ngomong masalah intervensi yang canggih banget ya, mungkin jalan intervensi masuk nih. Tetapi kalau kita tidak terlalu advance seperti itu, kita berharap jadi terima. Mungkin kita downgrade ya, mungkin ke kardiologi umum, kemudian internal medicine atau apa general medicine secara umum. Nah, gitu itu kita harus siap strategi seperti itu dok. Jadi saya rasa ya agak tricky juga ya. Jadi mungkin dari yang disampaikan oleh Dr. Senang, Dr. Saifur, sama saya barusan menjadi apa namanya bahan referensi ya bahwa sebetulnya kita mau publish paper itu tidak mudah, tapi apapun itu harus kita coba. Terima kasih. Oke, kasih banyak Hmm. Dok. Saya batasi satu pertanyaan lagi kebetulan di Hmm. Q&A udah ada satu pertanyaan dari Dr. Kevin Brian Sutikno. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Izin bertanya, saya sedang membuat NMA. NMA itu Network Meta-Analysis, Teknologi Intervensi. Namun, studi-studinya beragam. Ada yang double arm, single arm, dan saya lihat ada beberapa paper ada yang memakai NMA, Network Meta-Analysis tersebut untuk kombinasi single dan double arm studies dengan mengubah rumus random effect-nya. Apakah bisa ya, Dok? Ini mungkin buat Wah, tiga kali. Network Meta-Analysis, Dok. teknikal ya, network ya. Baik, makasih atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya network ini kan diciptakan untuk mengalahkan atau mengatasi kekurangan dari meta analis yang standar ya. Kalau meta analis standar kan dua head to head kan seperti itu. Nah, kalau network ini kan mau studi triple arm, double arm selama intervensinya sama, dia kan di grouping sendiri, namanya begitu toh. Nah, nanti kan efek yang kita lihat dari berapa sampel, berapa interaksinya kan seperti itu. Dan saya rasa
kembali ke konsep masalah random atau fixed effect tadi, kita kembali ke istilah tadi ya, clinical heterogeneity. Ketika studinya sudah beda, sampelnya berbeda, kemudian apa follow up duration-nya berbeda, itu sudah pasti secara substansial studinya pasti berbeda-beda. Dan saya pastikan di situ random effect adalah solusi yang paling tepat, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Yoga. Mungkin ada lagi tambahan dari Prof atau dari Dr. Sunanto? Sudah cukup lah dari Dr. Yoga dulu. Yang penting coba aja dulu. Kami begini ingin membuka kesempatan ketika teman-teman itu mau nulis tentang intervensi kardiologi, kami akan sediakan wahana untuk workshop supaya nanti langsung sambil praktek begitu. Terima kasih. Ya, siap Prof. Makasih baik. Karena nanti kita akan apa namanya akan coba tampung semuanya ya. Kasih banyak Prof. Oke, mungkin saya izin nutup sesi diskusi. Dokter, ada Dokter Sunanto ada mau nambahin? Sedikit mungkin Oke, siap. diskusi dengan Prof. Saiful. Menarik ya, Prof sangat merangsang kita untuk berkembang. Mungkin salah satu event isi camp bisa Hmm. kita manfaatkan, Prof. Apakah ada acara khusus untuk di mana kita bisa bertemu bicara tentang research atau ada calon-calon research yang ada untuk bertemu dan mungkin bisa menunjukkan ide, Prof. Terima kasih dok. Kami izin dok nanti Dokter Aninka akan melakukan sosialisasi apa yang akan kita kerjakan dok. Beberapa kali akan kita zoom. Kemudian mereka-mereka yang sudah mempunyai draft dan mengenai tentang apa namanya meta-analisis, apa kasus, apakah regional artikel tentang intervensi dan berkehendak berkolaborasi dengan Piki, kita akan buka workshop di saat isi camp untuk finalisasi dari pagi sampai sore sampai submit kalau bisa. Jadi tentunya akan ada proses seleksi di awal sesuai dengan abstrak yang biasanya, tapi kami akan dedikasi ini ada sudah 2 orang untuk bisa kita dampingi untuk workshop. Dan barangkali nanti saya hubungi Dr. Sananto ketika ada apa namanya mentor, perlu mentor nanti kami hubungi. Semoga bisa bersedia untuk mendampingi. Makasih. Siap, Prof. Makasih, Prof. Makasih. Ya, makasih banyak Prof. Makasih banyak Dok. Oke, mungkin saya izin tutup bagian dari diskusi. Sekarang kita akan masuk ke topik kedua terakhir. Jadi setelah ini kita akan ada penutupan lagi oleh Dr. Sediko Rifki. Selanjutnya akan masuk ke rencana divisi publikasi PIKI ke depan yang akan disampaikan oleh Dr. Anka Sabu. Beliau merupakan interventional cardiologist consultant di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan beliau juga aktif sebagai research fellow on intravascular imaging and physiology di MedStar Washington Hospital Center, Washington DC, USA serta merupakan anggota divisi publikasi ilmiah PIKI. Kepada Dr. Aninka, kami persilahkan. Terima kasih Dokter Bayushi dan terima kasih kepada Piki yang sudah memberi saya kesempatan dan tugas untuk hari ini untuk menyampaikan rencana ke depan dari divisi Scientific Publication. Saya share slide saya. Apakah sudah terlihat Dokter Bayushi? Dok, Sudah ya? yes, clear. Oke, selamat sore sejawat sekalian. Sebagai penutup webinar hari ini, kami dari Divisi Publikasi Ilmiah PIKI ingin menyampaikan secara singkat rencana ke depan, selain yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saifur. Hari ini kita telah membahas bagaimana seorang dokter dapat mengembangkan ide penelitian menjadi laporan kasus, meta-analisis, dan manuskrip yang layak dipublikasikan. Langkah berikutnya adalah membangun momentum tersebut menjadi suatu program ilmiah yang lebih terarah dan terkoordinasi. Tujuan kami bukan hanya menghasilkan lebih banyak publikasi, tetapi juga panduan praktis yang terpercaya dan relevan dengan praktik kardiologi intervensi di Indonesia. Untuk tahap awal, kami mengusulkan ada 3 prioritas. Pertama adalah penyusunan panduan praktis penggunaan intracoronary imaging dalam praktik klinis sehari-hari. Panduan ini diharapkan tidak hanya berisi perangkuman literatur, tapi juga memberikan rekomendasi praktis dan ringkas mengenai pemain pasien, indikasi, interpretasi hasil, dan laporan.
Selanjutnya, kami juga akan menyusun panduan praktis penggunaan intracoronary physiology untuk praktik klinis sehari-hari yang akan meliputi mengenai kapan pemeriksaan fisiologi koroner diperlukan, bagaimana cara dan how to avoid and detect pitfalls. Jadi praktis-praktisnya untuk sehari-hari di cath lab. Dan yang ketiga adalah penyusunan beberapa isi position statement. Position statement ini dapat membahas topik-topik yang sedang berkembang, masih kontroversial, namun memiliki dampak klinis yang besar atau secara khusus relevan dengan praktik di Indonesia. Tema position statement-nya ini ada berdasarkan 3 pertimbangan utama, yaitu relevansi klinis, adanya kesenjangan bukti atau variasi praktik intervensi di Indonesia, dan kemungkinan untuk menghasilkan dokumen yang kredibel dalam waktu yang realistis. Prosesnya akan dimulai dengan penentuan ruang lingkup dan pertanyaan klinis utama. Kemudian kami akan membentuk writing group, pembagian tugas, serta akan melakukan step-step selanjutnya. Draft yang dihasilkan akan melalui proses konsensus eksternal dan tentunya eksternal review dan endorsement resmi dari PIKI. Tentu bila rekan-rekan sejawat tertarik untuk berpartisipasi dalam penyusunan panduan maupun position paper atau memiliki ide tambahan, kami dari Divisi Scientific Publication sangat terbuka dan menyambut hangat masukan dari rekan-rekan semua. Slide ini menggambarkan roadmap awal selama 12 bulan ke depan. Tentunya timeline ini masih bersifat ilustratif dan dapat disesuaikan. Bahkan mungkin dalam waktu dekat, position statement pertama akan segera dipublikasi pada Indonesian Journal of Cardiology dengan Dr. Sunanto. Dan pada akhirnya, sebagai penutup, keberhasilan ini tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan. Jadi tujuan kami tentu dokumen tersebut harus ada dampak praktis, mudah dipahami, mudah diakses, dan benar-benar digunakan di cath lab. Kedua, prosesnya juga harus memperkuat kolaborasi dan diharapkan dapat meningkatkan visibilitas ilmiah kardiologi intervensi di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Jadi harapan kami webinar hari ini dapat sebagai langkah awal untuk menuju agenda ilmiah nasional yang lebih terkoordinasi dari publikasi individual menjadi panduan praktis, standar bersama dan kontribusi bersama yang akan semakin kuat dalam bidang kardiologi Indonesia. Terima kasih. Baik, Sekian dari saya, Dr. Bayushi. baik. Terima kasih banyak Dr. Aninka. Semoga itu menjadi PR kita bersama ya untuk mengembangkan kembali publikasi di bidang intervensi kardiologi di Indonesia. Eh, Mungkin sebelum saya izin tutup, ada kata-kata dulu mungkin atau ada pengumuman dulu dari Dr. Sudiko Rifki. Izin, ada mungkin Dr. Sudiko Rifki. Boleh masukkan satu nggak? Oh iya siap, dokter. Dokter Aninka, jadi ini saya dalam posisi IJC ya. Pogja heart failure. Oh, Dokter Sunarto, sorry, nggak kelihatan tadi siapa yang bicara. Ya, Ya, Dokter Nan. Pogja heart failure secara inisiatif kontak IJC, terus kita bikin edisi khusus ya dengan jadi kerjasama antara IJC dengan Pogja heart failure. Dan saya melihat sangat menarik sih. Itu dalam kita saat menyusun edisi khusus ini terlihat banget bagaimana edisi ini merangsang anggota Pogja untuk aktif dalam menulis, aktif dalam publikasi dan baik bukan hanya menulis, juga reviewer, editor. Mungkin ini boleh ditiru oleh Piki nih. Karena saya tahu Piki itu potensinya besar banget, walaupun sebagian besar masih case report, dan kita tahu IJC butuh ada beberapa minimal 3 original research, case report atau original research bisa atau dalam meta analisis. Tapi at least usaha-usaha ini akan menjadi bentuk yang real untuk teman-teman se-Indonesia itu menulis atau berkolaborasi dalam paper yang punya versi sendiri. Ini usulan aja. Usulan yang sangat baik sekali, Dokter Sunanto. Terima kasih banyak. Tentu pasti akan kita tindak lanjuti. Nanti mungkin saya dan Prof. Saifur akan kontak langsung Dokter Sunanto ya.
Kalau sudah dapat tawaran seperti ini ya, Prof. Siap. Saiful, pasti Siap, kita harus siap. sambut hangat dong langsung. Baik, siap. Terima kasih, Dokter Sunanto. Ya, terima kasih dok. Wadahnya terbuka lebar. Siap. Makasih banyak Dokter Sunanto atas tambahannya. Saya kembalikan lagi kepada Dokter Sudiko Rifki. Izin dok, Ya, dipersilakan. terima kasih. Selamat sore. Suara saya cukup jelas didengar. Jelas dokter. Bisa dengar ya? Siap. Ya, baik. Saya kira saya mengucapkan banyak terima kasih pada Prof. Saiful dan kawan-kawan semua ya, Dr. Sunanto, Dr. Aninka, Dr. apa tadi? Dokter Yoga. Yoga. Dr. Yoga dan Dr. Bayushi ya. Saya kira semuanya yang sudah berkontribusi untuk acara, saya kira pembukaan yang cukup membanggakan ini, dan pesertanya saya lihat tadi sampai 170-an lebih ya. Dan saya kira itu ada tawaran yang sangat menarik dari Prof. Saiful dan tim, yaitu untuk mendampingi penulisan dari teman-teman, apakah itu case report atau apakah itu original research dan sebagainya, untuk sampai jadi tulisan. Saya kira itu penawaran yang sangat bagus. Jadi kalau ada yang punya tulisan ingin mendapat pendampingan dari Vicky, silakan hubungi sekretariat Vicky ya, Mbak Aldewa atau Mbak Santi, untuk nanti kita bikin acara khusus pendampingan itu sampai nanti jadi paper untuk dipublikasi ya. Dan kemudian tadi juga tawaran dari ketua IGC ya, editor utama ya, dari IGC Dr. Sunanto ya. Terima kasih banyak untuk mengajak Vicky untuk menulis ya, dan mempublikasikan hasil karya dari teman-teman semua di Vicky untuk mengisi Indonesian Journal of Cardiology. Saya kira itu saya kira tawaran yang sangat menarik, dan tadi sudah disambut hangat oleh Dr. Anika dan Prof. Saiful ya. Kemudian nanti juga insya Allah dalam acara ISIKEM ini akan ada acara khusus mengenai hal ini ya. Nanti kita tunggu apa yang sedang disiapkan oleh Prof. Saiful dan Dr. Anika dan kawan-kawan ya. Jadi saya kira ini suatu permulaan yang bagus. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan publikasi dari teman-teman Vicky ini akan makin meningkat, dan sehingga kita dari konsumer ya, dari konsumer karya saintifik menjadi produsen ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Bayushi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Sudiko Rifki. Akhir kata, mungkin ini penghujung acara. Saya Dr. Bayu Sekaputra selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan selama mandu sesi ilmiah sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Prof, Dokter, rekan-rekan kerja sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat sore, dan acara izin saya tutup. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin boleh kita foto sebentar. Belum lupa, belum foto. Siap. Mungkin buat dokter, boleh dibuka kameranya. Kita akan foto sebentar. Dari panitia boleh masukin semua dulu ke panelis ke sini sebentar sebelum kita tutup. Satu lagi Doro Sunanto. Siap. Sisin saya ambil fotonya, dokter. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas, dok? Milenial, dok. Terus gini nulis. 3, 2, 1. Oke, ya. Terima kasih. Makasih banyak Dr. Sudiko Rifki. Terima kasih, Prof. Saiful. Terima kasih, Matur Dr. nuwun. Sudiko. Terima kasih semuanya. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya. Banyak.